Hari terakhir masa pendaftaran pemilihan kepala daerah serentak 2018 untuk Kota Tangerang, Banten, Komisi Pemilihan Umum daerah setempat hanya diikuti satu pasangan calon saja. Sementara untuk Pilkada Purwakarta diikuti 3 pasangan calon. Pasangan petahana Arif Wismansyah Sakhrudin mendeklarasikan diri mereka sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang periode 2018-2023 di hadapan pendukungnya di alun-alun Kota Tangerang. Pasangan ini diusung 10 partai politik parlemen, yakni Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, Hanura, Nasdem, P3 dan Gerindra serta didukung 2 partai non-parlemen, Perindo dan PSI. Ketua KPUD Kota Tangerang Sanusi memastikan Pilkada Kota Tangerang hanya akan diikuti satu pasangan calon saja karena 10 partai politik parlemen telah mengusungnya serta tidak ada calon dari jalur perseorangan yang mendaftarkan diri. Ketika didaftarkan memang langsung 10 partai yang ada di parlemen ini ya dengan otomatis hanya satu pasangan calon saja yang ada di Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 ini. Jadi kemungkinan kita juga tidak punya calon perseorangan karena saat terakhir kita buka pendaftarannya tidak ada yang mendaftar dan tidak ada lagi partai yang tertinggal untuk mendaftarkan pasangan calonnya. Artinya sudah 10 partai yang ada ini hanya mendaftarkan satu pasangan calon saja. Sementara itu calon wali kota Tangerang Arif Wismansyah menyerahkan hak suara masyarakat untuk memilihnya kembali atau kolom kosong. Namun diharapkan masyarakat memilihnya dan berpartisipasi mensukseskan Pilkada 2018. Bahwa kita juga tidak ingin berlawanan dengan kota kosong, tapi tentunya itu hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Bisa memilih saya dengan Pak Sarudin untuk melanjutkan pembangunan atau juga bisa memilih kota kosong. Tapi kita berharap masyarakat Kota Tangerang masyarakat yang cerdas. Kebutuhan Kota Tangerang 5 tahun ke depan butuh sinergisitas dan energi seluruh lapisan masyarakat. Jadi kami berharap doa dan dukungannya, partisipasinya bisa maksimal mensukseskan pemilu kada Kota Tangerang 2018. Sementara itu, KPU Kabupaten Purwakarta menetapkan 3 pasangan calon. 3 paslon ini terdiri atas 1 pasangan dari jalur perseorangan, serta 2 paslon yang diusung oleh koalisi partai politik. 3 paslon tersebut masing-masing pasangan Zainal Arifin Lutfi Bamala dari jalur perseorangan. Lalu Padil Karsoma Acep Maman diusung gabungan parpol PDIP dan P3. Serta paslon Ane Ratna Mustika Aming diusung koalisi Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, Hanura, dan PKB. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Ramlan Maulana mengatakan penetapan pasangan calon ini merupakan hasil dari rapat pleno yang digelar secara terbuka. 3 paslon tersebut telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU Purwakarta nomor 26 tahun 2018 tentang pasangan calon Pilkada 2018. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya bisa kembali hadir dalam program Jelang Pilkada Jumat 30 Maret 2018 dengan tema Pilkada Demokratis dan Transparan. Dan di studio sudah ada 3 narasumber, di antaranya di sebelah saya sudah ada Pak Sanusi yang merupakan Ketua KPUD Kota Tangerang. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Dan di sebelahnya juga sudah ada Pak Ramlan Maulana selaku Ketua KPUD Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ramlan? Alhamdulillah, baik. Dan yang sudah tidak asing lagi pengamat politik kita yaitu Pak Said Salahuddin. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Mas Idi. Ya, pemirsa, dan untuk membuka program Jelang Pilkada ini kita akan menanyakan tentang persiapan dan kesiapan dari KPUD Kota Tangerang maupun dari KPUD Kabupaten Purwakarta. Dan Anda juga dapat melakukan dialog interaktif bersama kami melalui sambungan telepon di 021 5155 111. Dan saya akan membuka dialog pertama dengan Ketua KPUD Kota Tangerang. Ya, Pak Sanusi, seperti apa persiapan dan kesiapan KPUD Kota Tangerang jelang Pilkada serentak ini? Dan kita ketahui bahwa di Tangerang sendiri ada ataupun cuma ada 1 kandidat calon kepala daerah. Ya, kita sedang mempersiapkan banyak kegiatan ya. Baru kemarin kita menetapkan DPS daftar pemilih sementara dan kita juga sudah launching ada aplikasi namanya Sistem Informasi Pemilihan dalam transparansi pendataan pemilih. Masyarakat bisa mengecek secara online namanya, kemudian juga bisa mendaftarkan apabila tidak terdaftar. Dan juga kami sudah melakukan 416 kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dan masih berjalan tentunya. Persiapan sejauh ini baik.
Dan rencana dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan kegiatan yang bersifat menyertakan masyarakat secara massal, Panbaik tanggal 8 April mendatang. Kami kira sejauh ini untuk program-program di KPU Kota Tangerang khusus pada sosialisasinya terus berjalan dan kita juga tidak ada kendala yang berarti lah. Kami kira begitu. Dari hasil pengamatan sementara, antusiasme warga Kota Tangerang sendiri sejauh ini seperti apa? Yang jelas adanya pilkada tanggal 27 Juni 2018 itu masyarakat secara keseluruhan sudah mengetahui lah ya. Sudah mengetahui, tinggal kita menguatkan bagaimana mereka datang ke TPS dan memberikan pilihannya terhadap yang menurut mereka terbaik gitu. Tidak ada kendala yang kira-kira ya drop atau tidak antusias dan lain sebagainya. Kami kira tinggal bagaimana menyikapi saja masyarakat dengan adanya calon yang hanya satu pasangan calon ini. Ya, pemirsa, dari Tangerang kita bergeser ke Purwakarta dengan Pak Ramlan. Gimana Pak Ramlan persiapan KPUD Purwakarta menjelang pilkada ini? Ya, sebagaimana siklus pemilu, tahapan hari ini itu kan ada 2 tahapan yang krusial. Ya. Yang pertama pemutahiran data pemilih, lalu yang kedua adalah tahapan kampanye, begitu ya. Nah, sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua KPU Tangerang, bahwa kemarin kita tanggal 16 Maret itu kita sudah menetapkan DPS. Nah, lalu sekarang ini DPS tersebut sudah diumumkan di seluruh desa, bahkan di tempat-tempat strategis di RT RW, balai RT RW begitu, untuk memastikan apakah kemudian ada masyarakat yang belum terdata atau ada pemilih di DPS tersebut yang masih tidak memenuhi syarat tapi masih ada di DPS, sehingga kita menerima masukan dari masyarakat untuk dipastikan bahwa itu diperbaiki, yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPS HP begitu, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang akan ditindaklanjuti ditetapkan menjadi DPT. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga sedang menghadapi tahapan kampanye, di mana tahapan kampanye ini dari tanggal 15 Februari kemarin itu nanti sampai tanggal 23 Juni 2018 itu kan cukup panjang sekali ini masa kampanye, sehingga hari ini itu sedang berada pada masa kampanye, baik itu pertemuan terbatas ataupun pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Nah, dalam waktu dekat bahkan kami di Purwakarta, yaitu tanggal 19 April ini kita akan melaksanakan debat kandidat yang nanti akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Paling itu saja yang sedang kita persiapkan. Selain juga kita sedang giat-giatnya ini, terutama terkait dengan data pemilih, membereskan data potensial pemilih non KTP elektronik. Nah, ini kita sedang terus berkoordinasi dengan Disdukcapil, bahkan secara simultan Disdukcapil pun terus-terusan melakukan perekaman dari sejumlah data potensial non KTP elektronik tersebut yang ada di Purwakarta. Baik, Pak Ramlan. Kalau kita melihat bahwa ada perbedaan ya, di Purwakarta ada 3 pasangan calon kepala daerah, sedangkan di Tangerang ada 1 pasangan calon kepala daerah. Ini bagaimana Pak Said Salahuddin melihat dinamika perbedaan? Yang satu hanya 1 pasangan calon, yang satu hanya ada 3 pasangan calon. Ya, kalau di Kota Tangerang tentu akan lebih mudah ya dibanding Pak Sanusi, dibanding beliau di Purwakarta. Itu beban atau load kerjanya ya itu relatif itu akan lebih banyak di Purwakarta, karena ini kan juga bukan hanya sekedar mempersiapkan sebuah penyelenggaraan pemilihan bupati wali kota, tetapi juga ini ada kaitan bagaimana merespon katakanlah komplain misalnya yang diajukan oleh pasangan calonnya yang menjadi peserta. Jadi kalau di Kota Tangerang saya kira ya dia mau komplain apa gitu sebetulnya kepada KPU. Wong dia nggak merasa dicurangi oleh calon yang lain misalnya. Walaupun ada kota kosong. Ya, walaupun ada kosong. Kita akan bicara itu nanti. Tapi kalau di Purwakarta ada 3. Ada kebijakan KPU tertentu yang mungkin dirasakan menguntungkan kandidat lain, maka kandidat yang merasa dirugikan itu bisa komplain gitu kan. Artinya akan lebih banyak, lebih dinamis lah sebetulnya di Purwakarta gitu dari sisi itu. Tapi ini kan bukan pilihan Pak Sanusi yang maunya cuma 1 ya. Beliau ini kan dengan teman-teman di KPU itu
sekedar melaksanakan apa yang sudah ditentukan saja dalam aturan main pilkada kan. Nah, memang sebetulnya kalau kita bicara satu pasangan calon, sekalipun hukum positif kita memang mengatur demikian, tapi sampai dengan hari ini perdebatannya belum pernah berhenti, tidak pernah berhenti sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian gitu. Karena begini, yang pertama kan ini kita konsep yang dipilih adalah sistem pengisian jabatannya melalui pemilihan. Jadi sistem pengisian jabatan itu ada yang melalui pewarisan, ada yang melalui pengangkatan, begitu ya, ada yang melalui penunjukan, bahkan ada yang melalui pengundian, cukup diundi saja siapa yang menang gitu. Tapi juga ada yang pemilihan. Pemilihan itu namanya memilih itu nggak mungkin satu. Bumbung kosong tadi itu bukan dianggap sebagai option, alternatif dari satu yang lain gitu. Karena nggak mungkin orang mencoblos bumbung kosong mengharapkan pemimpin dia adalah hantu belau gitu yang nggak jelas siapa. Orang mencoblos bumbung kosong, ya kecenderungannya adalah karena dia tidak mau pemimpinnya yang saat ini. Yang satu tadi, gitu. Ini saya nggak bicara cuma di Kota Tangerang, dimanapun secara umum ya, dimanapun. Nah, oleh sebab itu maka kalau cuma ada satu pasangan calon itu spirit untuk mengembangkan demokrasi di satu daerah itu menjadi kurang terasa lah gitu ya bagi masyarakat gitu. Ada juga mengatakan ini menjadi kurang menarik begitu ya. Tapi kalau saya bukan cuma soal menarik atau tidak menarik. Baik, tapi tahan dulu Pak Said. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan tetaplah bersama kami dalam program Jelang Pilkada.